Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beki Pratama dari kelas J Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip muqasid syariah. Langsung saja, muqasid asy-syariah. Secara bahasa, muqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu muqasid yang artinya kesenjangan atau tujuan dari syariat, artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan muqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat realisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syariat sebagai berikut. 1. Maslahat itu harus real berdasarkan prediksi yang kuat, bukan hanya khayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun mempelajari muqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, hikmah tasyri' yang umum maupun khusus. Menegakkan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub antara pengikut mazhab fikih. Perlengkapan muqasid asy-syariah. 1. Perlengkapan muqasid ad-dariyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap muqasid hajiyat. Tak kala syara'ah memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperoleh menjamaknya. Yang ketiga, perlengkapan muqasid tahsiniyat. Syariat mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kala syar'i mensunatkan penyembelihan hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan terpilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat menjalankan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum mustahabnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan yang mempunyai perantara-perantara yang mengatakan pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum juga yang diperantarainya, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip muqasid syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.